Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anja Sagita dengan nomor induk mahasiswa 2105020005. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teori organisasi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi publik dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmiah Rifai. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata teori organisasi. Menurut Shafrid dan OTT dalam Levy 2009, organisasi merupakan sejumlah pemikiran dan konsep yang menjelaskan atau memperkirakan sebagaimana organisasi atau kelompok dan individu di dalamnya berperilaku dalam berbagai jenis struktur dan kondisi tertentu. Teori organisasi terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teori klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau juga disebut dengan teori mesin. Berkembang mulai 1800 abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanik struktural yang kaku, tidak mengandung keaktivitas. Teori klasik sangat meyakini bahwa jika teknik dan pendekatan yang rasional dapat diwujudkan, maka organisasi akan dapat berjalan lebih baik dalam mencapai tujuan. Pusat perhatian utama bagi para pemikir teori organisasi klasik ini adalah organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis. Hal ini dapat dipahami karena organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis itu selain mudah dipelajari juga mengharuskan adanya proses dan struktur yang rasional untuk mencapai efisiensi. Suatu ciri yang selalu terlekat pada organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis. Meskipun demikian, pada perkembangan kemudian lingkupnya meluas pada semua tipe organisasi, tetapi tetap dengan esensi yang sama, yaitu menekankan segi rasionalitas dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Di dalam teori organisasi klasik terdapat 3 aliran teori klasik, yaitu yang pertama, teori birokrasi dengan dikembangkan dari ilmu sosiologi. Yang kedua, teori administrasi langsung dari praktek manajemen memusatkan aspek makro sebuah organisasi. Yang ketiga, teori manajemen ilmiah langsung dari praktek manajemen memusatkan aspek mikro sebuah organisasi. Semua teori di atas dikembangkan sekitar tahun 1900 sampai 1950. Pelopor teori ini dikebanyakan dari sebuah negara berbentuk kerajaan, Mesir, Cina, dan Romawi. Masuk ke pembahasan yang kedua tentang teori organisasi neoklasik. Teori ini adalah salah satu alasan beberapa pihak pada masa tersebut akibat adanya teori sebelumnya yang tidak dapat menerjemahkan apa yang menjadi pertanyaan selanjutnya daripada teori tersebut. Kemudian beberapa pakar pun mulai membuat berbagai penelitian, yang kemudian penelitian tersebut akhirnya memunculkan teori baru dengan titik poin yang berbeda juga. Oleh karenanya, teori ini sangat terkenal dengan adanya ikatan psikologis manusia antara satu dengan yang lainnya. Hal ini merujuk kepada salah satu pakar teori neoklasik, yaitu Hugo Münsterberg. Di dalam teori organisasi neoklasik terdapat ciri-ciri teori organisasi neoklasik. Sejalan dengan pembahasan tersebut, ada beberapa ciri yang ada pada teori tersebut dan secara otomatis dapat memudahkan banyak orang untuk mencerna teori tersebut. Yang paling mencolok dalam teori ini adalah ciri di mana hubungan secara psikologis antara satu orang dengan yang lain sangat penting untuk meningkatkan sebuah produktivitas. Kita lanjut yang ke pembahasan yang ketiga, teori organisasi modern. Teori organisasi modern memberi perhatian pada analisis yang didasarkan konseptualisasi dan penelitian empiris. Di atas semua itu, teori organisasi modern mencoba meletakkan semua elemen kualitas ke dalam perspektif dan pijakan sistem manusia. Sebuah sistem menurut pandangan teoritis organisasi modern harus bergantung kepada sebuah metode analisis atau melibatkan berbagai variabel. Bagi penganut teori organisasi modern, sistem manusia tentu saja mengandung banyak variabel yang harus dipertimbangkan dalam memecahkan persoalan pada organisasi yang kompleks.
Pada tahun 1960 dan awal tahun 1970, para teoretikus melihat organisasi sebagai alat yang mencapai untuk tujuan. Mereka berkonsentrasi pada sasaran teknologi dan keterpaksaan lingkungan sebagai variabel-variabel kontingensi akan membantu mencapai tujuan organisasi. Inilah yang dapat saya sampaikan mengenai teori organisasi, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't stop looking